Insulin itu punya fungsi apa? Insulin itu punya fungsi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Ya. Ketika insulin sudah terlalu berlebihan di darah, maka kita sebutnya sebagai hiperglikemi. Gula darah naik. Sampai sini paham ya? Nah, lalu yang kedua apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi si insulin sudah keletihan. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Apa biang keroknya? Buahnya. Jadi Bapak sekalian, dari beberapa ayat yang sampaikan tadi segala macam, tadi ada stem cell, itu tuh sebenarnya banyak, termasuk saya kasih tahu juga satu hal baru. Ya, saya sempat tanya, jadi sebenarnya rimpang-rimpangan itu mana yang paling banyak inti selnya, kata saya. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang guru saya, apakah kunyit? Ternyata bukan kunyit. Ya, termasuk kunyit ini, rimpang-rimpang begini, ini jangan dibuang ininya. Haho. Yang dibuang. Proteksinya Allah kepada benda alam makhluk, ini kan makhluk lah ya, makhluk hidup ya. Itu di kulitnya. Makanya kalau ini Anda mau mau masak atau apa, jangan dikupas, cuci bersih aja, karena banyak enzimnya juga di sini setahu saya. Cuci bersih. Jadi bagaimana yang kotor buang sedikit, tapi kulitnya jangan dibuang. Terus yang kedua itu, yang ketiga, yang pertama itu, yang kedua apa? mereka ini sebenarnya banyak enzimnya juga. Jadi bahan-bahan yang sebenarnya sensitif dengan panas. Jadi saya jujur agak-agak tidak tahu juga dari mana kita mendapatkan pemahaman kalau ngerebus rimpang itu dari 3 gelas air menjadi 1,5 air. Kalau versinya saya dan dari apa yang saya ketahui, sebenarnya kita menginginkan semua bahan ini itu bisa kita dapatkan secara sempurna, kan gitu. Maka cara paling idealnya diekstrak. Ekstrak kan kita nggak punya alat. Maka ekstrak ala-ala kita namanya infusan. Nih, paham ya? Terekstrak dia, tapi nggak bisa langsung, dia butuh waktu kan, apalagi benda padat kayak begini. Kalau buah kan gampang, kalau buah bendanya agak lunak begitu, apalagi yang cairan itu jauh lebih gampang ya. Kalau benda-benda padat begini mungkin sekitar 6 jam, tapi kayak begini kan cepet kok sebenarnya, pakai kunyit kayak begini sama kita begini aja tuh bentar 6 jam lah rata-rata kalau idealnya sih. Itu kata beliau begitu. Lalu yang kedua apa? Makanya kalau yang sudah paham beginian sebenarnya kalau Anda tidak tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada yang suka makan kelapa muda yang dibakar, kelapa bakar. Apa itu maksudnya? Gak habis pikir saya. Kelapa mau dibakar ya rusak lah enzimnya. Ada-ada aja. Tinggal dilabelin ini buat batu ginjal apa. Mau aja kita percaya. Ini namanya kelapa tuh kan, isinya tuh kayak kelapa begini tuh, Masya Allah. Mana dia? Jadi kelapa begini nih Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kan isinya kan enzim apa, dan enzim itu kan salah satunya dia sangat sensitif dengan pemanasan. Ya, jadi kalau Anda mau minum, termasuk ya kapan waktu terbaiknya kita, atau kelapa itu yang paling kuat yang saya pelajari ya, mungkin beda-beda dengan yang lain nggak apa-apa, tapi yang saya pelajari itu yang paling kuat aktivitas kan dalam air kelapa ini ada bakterinya, ada makhluk yang Allah buat mereka bersiklus hidup di situ, betul kan? Buktinya apa? Rasanya kan berubah. Kelapa muda yang masih muda rasanya beda sama yang tua, betul kan? Terus yang paling gede, yang paling besar aktivitas si bakterinya itu justru malah kelapa muda yang menjelang tua. Kelapa muda yang menjelang tua.
Yang kayak begini nih. Tapi ini belum, ini masih agak lunak nih. Ya. Jadi kalau ini kan masih bisa dikerok begini. Kalau yang itu tuh dia agak keras, tapi dia belum bisa buat santan. Nah itu, biasanya itu ada gas-gasnya. Nah, nanti kalau Balang kasih tahu abang kelapa, tahu deh, bang beli air kelapa yang ada gas-gasnya. Tahu sih. Biasanya itu kelapa tua yang biasanya orang nggak mau minum. Justru itu malah yang paling bagus. Ya. Menurut yang saya pelajari, ya. Minum. Terus biar dia menjadi lebih powerful lagi, caranya gimana? Tambahin madu. Masukin madu situ, aduk di dalam ini. Tunggu beberapa menit sehingga madu itu sebenarnya paling baik madu itu kalau kita minum bukan dalam keadaan kayak begini. Sengaja saya begini supaya nggak kelihatan mereknya. Soalnya banyak betul yang pakai nama-nama saya. Gitu-gitulah yang nggak jelas. Jadi madu. Apa? Ini produk saudara kita, beli aja. Jadi maksudnya gimana? Madunya itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kayak begini. Ya ada yang mengatakan pakai sendok sendok plastik apa gitu. Ya ada yang mengatakan itu bereaksi maksudnya madunya sama gelogamnya itu. Ya sekarang kita nggak usah bahas itunya lah. Nah ini, jadi madunya lebih cepat terserap. Ya, bukan karena kalau dia langsung diminum kayak begini dia butuh waktu lagi dicerna. Ya pakai begini. Apalagi dimasukkan dalam air kelapa begini. Ini lebih jos ini. Aduknya pakai ini. Gitu. Nah, sebenarnya mereka ini Bapak sekalian, ya, mereka ini buah pisang ini pun sebenarnya ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Karena kalau Anda mau makan pisang yang tinggi gulanya, karbohidratnya, makalah pisang yang well done, udah matang banget, ada bintik-bintik, itu bagus tuh, enzimnya, gulanya sangat tinggi. Tapi kandungan namanya seratnya, resistant starch-nya itu justru malah pisang yang agak mengkel. Itu, jadi kalau beberapa abang-abang yang jual rujak tuh pakai itu tuh, pisang mentah. Ya, jadi pisang ini ada gulanya, ada gulanya. Ya. Terus bagaimana tips mencari pisang? Carilah pisang yang tidak glowing. Paham maksudnya? Sekarang banyak pisang glowing kan? Kinclong. Ini pisang yang tidak mengenal susahnya kehidupan dan pahitnya kehidupan, sehingga nggak ada apa namanya? Nggak ada kayak bergesek-gesek apa gitu. Kalau kita sebutnya mungkin pisang pabrik mungkin gitu. Jadi saya pisang-pisang yang ada kutu-kutunya putih-putih itu yang mereka masih berinteraksi dengan alam dalam keadaan yang baik. Nah gitu ya. Nah pisang ini Bapak sekalian, pisang kemudian nanas seperti ini. Ini kan sebenarnya ada gula kan, ya. Bukan hanya gula, tapi mereka ini juga punya apa? Punya enzim. Ini yang bagus. Oh pakai senengnya? Hah? Bonggol ya? Kalau saya nggak butuh gula banyak, saya butuh nanas. Seratnya nanas lebih tinggi, saya makan ini. Enak. Cotolin pakai garam. Terus Anda blender sama habatus sauda serbuk, dia jadi obat buat sinusitis. Bonggol nanas. Gitu. Jadi bromelinnya itu juga
salah satunya yang tertinggi di sini. Gitu, serat ya. Nah, jadi mereka-mereka ini Bapak Ibu sekalian, buah-buahan ini tuh dia kan gula sebenarnya, tapi gulanya mereka dia masih ada serat. Pahami itu baik-baik. Gulanya, apa namanya siapa namanya? Air kelapa ini air kelapa kan ada gula. Tapi dia cuma bukan gula doang, bukan. Ada seratnya, vitaminnya, mineralnya, enzimnya, segala macam lah di situ, asam aminonya, komplit semua di situ. Nah, masalah kita zaman sekarang sebenarnya yang kita makan itu hampir-hampir tidak ada serat, yang ada cuma gula tok. Itu masalahnya. Ya. Gula tok itu maksudnya apa? Semua gula yang sifatnya gula olahan, tanpa serat. Yang paling gampang apa? Gula pasir. Ya. Jadi kalau mungkin temanya itu kita angkat di sini, berarti kalau sebenarnya apa biang kerok dari banyak penyakit yang muncul di zaman sekarang ini bukan gula pasirnya sebenarnya. Gula pasir itu salah satunya. Tapi yang saya maksud di sini adalah biang kerok itu adalah satu kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Nah, baik, ini saya kasih ilustrasi begini biar Bapak Ibu paham. Di Jepang ada tadi saya belum sebutin ini ya, yang banyak inti selnya itu. Ini satu, bunga lawang, satu lagi bangle. Bangle itu rasanya agak-agak pahit seingat saya. Ya. Tapi menurut beliau yang guru saya tersebut, dia mengatakan itu inti selnya paling banyak ada pada bangle. Itu bangle ya, bukan Pak Le. Jadi begini, ini ilmu atau mungkin ilustrasi yang sebenarnya sudah pernah saya tulis beberapa tahun lalu, ya. Tapi kalau sekarang Anda mau praktekkan, itu Masya Allah, banyak sekali yang akan terjadi pada tubuh kita. Dia bisa reverse, ya, reverse aging. Saya ada lihat satu video, bukan video ya, status seorang profesor di Harvard. Beliau itu umurnya 53 tahun. Wajahnya macam 30 tahun. Wajahnya. Kalau Anda mau lihat, tapi ngapain saya sebut nama di sini? Dalam masjid. Tidak seru. Ya. Jadi beliau itu salah satu yang beliau praktekkan sebenarnya kaidah ini sebenarnya. Kaidah ini. Nah, jadi di Jepang itu, saya nggak ngomong beliau ya, tapi ini kita bicara yang lain. Di Jepang itu, kalau yang pernah pergi ke Jepang, ada namanya petugas pengatur penumpang. Betul? Ya, betulin aja lah, udah. Jadi tugasnya petugas pengatur penumpang itu apa? Dorongin penumpang. Betul? Masuk ke dalam kereta pada saat pagi lagi peak hour. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, ini petugas bisa capek nggak? Oh, tentu saja. Ya, terus kalau supaya petugas tetap bisa memasukkan penumpang seabrek-abrek itu, caranya gimana? Dan dia tetap fit. Yang paling gampang, matikan listriknya. Listrik kereta mati, petugas nggak kerja, gitu. Namanya orangnya mati juga. Ya. Lalu yang kedua apa? Jadwal kereta dikurangi. Dia nggak beban, misalkan dia sehari itu misalkan dorong orang 7 kereta misalkan, sekali dorong tuh butuh 30 kg push gitu kan, dorongan. Kurangi dari 7 jadi 3. Apalagi cara yang lainnya, kurangi jumlah penumpang, ya kan? Apalagi cara lainnya, si petugasnya disuruh nge-gym. Nah, ini ilmu mahal juga nih. Mahal maksudnya hal sederhana tapi kita bisa lakukan. Bagi Anda, Bapak Ibu sekalian yang biasa kan dengkul krak-krak, ya kan? Nah, itu biasanya, yang jelas ada peradangan di situ, ya. Yang jelas ada peradangan. Ini simpen dulu, nanti saya jelaskan di kereta tadi itu. Dan biasanya overweight, beban kehidupannya terlalu besar.
Guru saya yang lain bilang banyak orang yang sakit dengkul sama sakit kaki itu, kata dia, itu karena beban kehidupan yang terlalu besar. Ada gajah di pundaknya yang dia tak lepas-lepaskan. Iya benar juga sih. Kadang-kadang dia bilang itu obatnya cuma satu. Dia bilang apa itu? Bukan obat. Dia bilang salah satu solusinya apa? Berikan zakat kakinya. Dia bilang, kaki punya zakat. Dia bilang, iya. Suruh jalan-jalan. Dia bilang, pergi jalan-jalan. Secara emosi. Ya. Jadi suruh nge-gym. Jadi yang tadi tuh, yang sakit-sakit tulang itu turunin berat badan, latihan beban. Pelan-pelan. Itu akan mampu menghindarkan Anda dari operasi osteo artritis apa gitu. Karena kebanyakan itu terjadi karena obesitas, berat badan berlebihan, tumpuannya nggak kuat, tulang nggak kuat, otot nggak kuat. Maka di atas 40 tahun ke atas, saran saya mulailah latihan beban. Latihan beban itu seperti apa, dokter? Ini latihan beban. Oh, 3 kali asik-asik aja kan, 50 kali coba. Apa begini gitu kan, coba aja. Lama-lama kemang, pegel sini, tapi itulah yang kita butuhkan sehingga otot itu berkembang. Itu nanti bisa menahan beban lebih kuat. Makanya udah usia 40, sebenarnya nggak 40 pun nggak apa-apa. Saya ngelihat beberapa, sempat ada melintas di postingan saya itu, ada seorang ibu-ibu lah gitu kan, dia pakai jilbab, alhamdulillah, itu ngangkat namanya deadlift itu ngangkat barbel gitu kan, saya lihat kan 20, 30, 40, 50, sampai 120 kuat ibu itu. Wih, tapi nggak gemuk ya, nggak sterek, nanti jadi sterek enggak. Itu butuh proses yang sangat besar, lama gitu kan, kalau sampai sterek, dan nggak sampai seperti itu juga. Tapi yang terjadi apa? Dia sudah berinvestasi untuk tulang dan ototnya untuk masa depan dan masa tuanya dia. Itu poinnya. Ya, beberapa tuh yang saya lihat tuh yang bahkan ada yang mohon maaf pakai cadar juga, udah nge-gym. Ya, tentunya cari tempat-tempat gym yang syar'i. Ya, kalau minimal kalau di rumah Anda mulai berinvestasi kayak begitu, beli barbel kecil gitu kan tuh bagus. Main 5 kilo, 3 kilo cukup kok, begini-begini aja. Tapi lama-lama tuh kebentuk sini tuh. Ya. Itu cara paling gampang. Atau pakai beban seri juga boleh. Nah, kembali ke itu tadi, kereta tadi. Ini ilmunya sebenarnya. Jadi penumpang itu Bapak sekalian itu gula. Penumpang itu gula yang masuk dalam tubuh kita. Oke. Petugas itu insulin. Insulin itu punya fungsi apa? Insulin itu punya fungsi untuk mendorong atau memasukkan gula ke dalam sel. Itu fungsi insulin. Yang dihasilkan oleh kelenjar namanya pankreas. Ya. Ketika insulin sudah terlalu berlebihan di darah, maka kita sebutnya sebagai hiperglikemi. Gula darah naik. Sampai sini paham ya? Nah, lalu yang kedua apa? Yang terjadi zaman sekarang bukan cuma sekedar gula darah yang naik, tapi si insulin sudah keletihan. Itulah yang disebut dengan insulin resisten. Apa biang keroknya? Buahnya tidur yang bermasalah bisa bikin insulin resisten. Tidur. Makanya orang yang tidurnya bermasalah itu selera makannya pasti naik. Terus naik. Jadi benerin tidur. Ya, waktu tidur, waktu makan, makan. Jangan kebalik. Rasulnya tidur kita bangun, waktunya Rasulnya bangun kita tidur. Gitu ya. Kayak kemarin sempat ngisi di Masjid Salman ITB dengan mahasiswa ITB itu, saya bilang coba kalian begadang syar'i, saya bilang. Begadang syar'i. Maksudnya apa? Mereka kan kerja, katanya kan banyak tugas-tugas apalah segala macam yang kadang mereka dari maghrib, isya sampai tengah malam. Ngapain, saya bilang. Mendingan kamu habis isya tidur, malamnya bangun, sholat tahajud 2 rakaat, 1 witir, habis itu kerja sampai subuh. Itu jauh lebih berkah, jauh lebih powerful, kata saya, daripada maksain orang ketiduran juga. Kok nggak mungkin nggak tidur kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, tidurnya salah satunya, itu yang pertama. Ya, apalagi yang bisa bikin si petugas itu, si insulin itu menjadi nggak kuat lagi. Tidur bermasalah. Yang kedua apa? Ini salah satu yang saya sebutkan tadi itu, semua gula olahan. Semua gula olahan. Yang gula tadi sudah tidak ada serat sama sekali. Isinya cuma gula tok. Ya.
Contoh nih, jadi kalau sudah ngerti ilmu kayak begini, jadi Bapak sekalian, jadi kita pinter gitu loh, begini. Ini kan ada gulanya. Bagaimana cara mendapatkan gula dengan sempurna, dengan seperfect-perfectnya gitu loh. Caranya gimana? Ya tentunya cari buah yang bagus, organik segala macam kalau ada. Kalau nggak ketemu misalkan, ya udah makan langsung dari pohonnya kalau ada. Petik makan kalau ada. Karena kan dia punya tangkai itu sebenarnya saluran nutrisinya dia. Ketika tangkai dia petik, maka saluran nutrisi stop. Ya, Allah lindungi dia dengan ini. Kulit. Maka makan buah itu memang paling bagusnya sama kulit-kulitnya. Beberapa buah. Ya, jangan bayangkan yang aneh-aneh kayak duren gitu. Nanti saya gitu. Jadi makan. Tak. Tapi di sini ada gula kan? Ada gula. Kalau Anda olah ya menjadi apa misalkan? Jus. Naik gulanya. Maka makan buah itu kalau saya pribadi jangan di jus. Wah gitu. Ya di jus naik gula darah Anda. Kalau tiap hari ngejus, apalagi buah-buah ini kan buah yang tinggi gula nih. Nanas ini kan tinggi gula. Tandanya dia tinggi gula apa? Kalau udah tinggi banget gulanya seperti ada bau alkohol, betul? Itu tinggi gula. Sama juga kayak anggur. Anggur, nanas itu buah yang tinggi gula. Ya. Jadi dia kalau sudah cukup lama dia akan fermentasi karena air ketemu gula itu secara umum ya kaidah dasarnya itu dia akan fermentasi. Ya. Maka kalau makan buah begini dia jangan di blender, makan aja. Gitu. Ya. Jangan di jus juga. Supaya apa? Nanti tiap hari kok saya tiap hari ngejus loh. Lihat kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya, Anda lihatinnya mohon maaf ya. Teman-teman kita, saudara kita yang jualan jus itu. Semoga nggak ada yang jual di luar. Saya kadang-kadang isi begini tuh agak khawatir aja. Ada yang jualan di luar. Tapi ada tapinya. Kalau belum tahu ilmunya nggak apa-apa, Anda beli aja. Bagiin ke orang. Nggak apa-apa. Orang kan nggak tahu. Udahlah begini nih, misalkan ya. Nih. Apa alpukat nih? Alpukat. Apel. Masukin dalam blenderan. Air. Gulanya berapa? Buahnya apel itu. Anak-anak seperempat ini loh. Gula cairnya. Udah cukup? Oh belum. Biar sedap kasih kental manis. Saya setiap hari ngejus. Kok tiba-tiba saya kena diabetes? Paham? Sederhana kan? Padahal saya hidup sehat loh. Sebentar. Hidup sehatnya apa dulu? Gitu loh. Alpukat itu sehat, baik buat jantung, kata Dr. Zelo Akbar. Saya dengar kajiannya kok. Saya minum alpukat tiap hari, makan alpukat. Di mana makannya? Belinya? Itu abang itu. Alpukatnya 3 kerok, setengah. Selebihnya apa? Itu yang bikin petugasnya lempem. Ya, gara-gara apa? Gula olahan. Ya, jadi hati-hati dengan makan. Begini pun pisang pun saya hati-hati makannya. Bukan hati-hati saya curiga, bukan. Tapi kalau saya butuh yang energinya cepat, karena buah itu sumber kalori yang cepat memberikan tenaga, betul. Ya, makanya kenapa kita dianjurkan ya makan kurma pun sama Nabi kan kurma ajwa kata khususnya itu kan 7 butir. Karena banyak-banyak kurma juga nggak bagus. Nggak bagus. Ya, karena sudah tahu 75% isi kurma itu adalah gula. Nggak bagusnya. Ya, tapi ada cara lainnya. Nah, cara lainnya itu supaya apa? Gulanya tadi tidak berlebihan dan si petugasnya tidak kelepek-kelepek atau tidak letih gitu, maka tambahkan lemak di situ. Ilmunya, maka makan kurma itu bagusnya pakai apa? Pakai lemak. Pasti digoreng dong kurmanya, udah bahagia banget ya. Bukan. Lemak itu ada macam-macam. Lemak yang sehat, ya, yang jenisnya itu namanya monounsaturated fatty acid MUFA, itu zaitun apa gitu. Tapi ada juga lemak-lemak jenuh yang sehat seperti ini, kelapa.
Atau juga lemak-lemak yang sehat dari hewan, namanya butter atau ghee. Itu sehat itu. Atau kalau enggak, Anda makan kurma sama mana dia? Ini. Ini lemak juga nih. Makan kurmanya sama ini. Jadi kurmanya Anda buang bijinya. Apa? Almond. Fustuk. Ini nih. Supaya gulanya tidak naik. Kita nggak terjadi namanya lonjakan gula setelah makan. Maka semua gula olahan kalau kita makan tanpa ada bantuan buffer berupa serat atau lemak, maka yang terjadi zut, naik gulanya. Dan kalau sudah gula naik, maka seperti kereta kepenuhan. Masinis bilang, kita berhenti dulu. Maksudnya apa? Ngantuk. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi hari-hari kita itu sekalian, mulai banyak kita asup lemak-lemak sehat, serat-serat tinggi. Dari mana? Sudah saya jelaskan nih. Ini lemak yang bagus. Kelapa ini. Kelapa ini Masya Allah, lemaknya sehat sekali. Saya sudah berulang-ulang kajian saya pun saya jelaskan. Ya, kelapa. Ada enggak ya? Air kelapa ini Bapak sekalian, ini air isotonik terbaik yang Allah ciptakan di Indonesia. Isotonik. Nanti browsing sendiri, googling sendiri apa itu isotonik. Tonisitasnya sama. Mau dia kelapa tua, mau kelapa muda, isotonik. Maka di zaman dulu saya pernah dapat kabar dari kakak kelas saya waktu zaman mereka masih transportasi susah ya, waktu mereka bekerja di pedesaan, pedalaman itu mereka sampai bisa ngimpus pakai air kelapa. Ngimpus. Karena isotonik dia. Ya. Maka air kelapa kayak begini, mau tua muda, ini kan tua nih buat santan. Ini daripada Anda mohon maaf beli air isotonik kemasan, ini jauh lebih baik. Panjang jauhnya? Panjang. Jauh lebih baik. Ya. Tuh. Apalagi? Satu laginya apanya itu adalah mana tadi dia? Nah, ini dia. Ininya dia. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Cacing kremi kan? Mungkin sudah berpuluh-puluh kali kajian saya sampaikan bahwa nggak ada urusannya kelapa ini sama cacing kremi. Tolonglah jangan fitnah dia. Udahlah kambing kita fitnah tiap tahun. Ya kan? Wah, habis makan kambing tensi naik. Bukan karena kambingnya. Kambing baik-baik saja. Cara kita ngolahnya, garamnya juga sama. Maka saya sarankan kalau garam pun ganti dengan garam. Saya nggak sebut apa jenisnya, pokoknya garam non refinasi, itu aja pesan saya. Mau garam laut boleh, mau garam darat boleh, garam udara boleh. Pokoknya garam non refinasi. Sebab kalau garam biasa, contoh begini, biar paham istilah refinasi itu ya. Gini. Anggaplah ini air tebu. Air tebu isinya apa? Gula kan? Gula tinggi sekali, tapi Anda minum air tebu aman-aman aja sebenarnya. Bahkan kalau Anda diabetes sekalipun minum air tebu dalam jumlah yang tidak berlebihan, secukupnya, nggak masalah. Karena bahkan ada kandungan dalam air tebu itu yang justru bermanfaat juga buat orang diabetes. Itu ada datanya, baca aja. Setahu saya. Lalu, ini kan diapain sama pabrikan? Dipanaskan kan? Panaskan, jadi gumpal-gumpal segala macam.
kemudian dipecahkan lagi, akhirnya jadikan kristal-kristal, diputihkan lagi, dikasih anti caking, anti lengket. Nah itulah biang keroknya. Paham ya? Garam juga sama. Dari garam laut bersihkan, karena permintaannya kita yang kinclong, yang tidak lengket, kan gitu kan? Ini saya belum cerita tentang ikan-ikanan loh ini. Gak usah cerita lah. Pusing saya kalau lihat makanan sekarang itu. Saya jujur termasuk yang tidak mau makan ikan apa tuh? Ikan ternak. Ikan ternak lah, apapun namanya. Ya, kalaupun cari ikan-ikan yang saya akan cari ikan yang pakannya jelas, atau kalau enggak dia ikan yang hidupnya liar. Gabus, apalagi baung. Ya, salmon pun itu banyak salmon yang diternak. Gak semua bagus. Paling aman apa? Ikan laut. Ikan laut paling aman. Ya. Kalau nggak makan ikan gimana? Ya nggak apa-apa. Makan tahu tempe juga bisa. Problem lagi kan? Tempe, kedelainya, aduh. Makanya ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin pusing kita makan apa tiap hari itu. Ya. Makanya kadang-kadang saya mikir mungkin bisa jadi kita perlu baca doa makan itu kan Bismillah gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita perlu baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking banyaknya bahan berbahaya pada makanan sekarang gitu loh. Ya. Baik, itu gula. Jadi paham ya refinasi itu ya. Itu biang keroknya salah satunya adalah gula-gula olahan tadi. Jadi kalau Anda sekarang membayangkan contoh tepung-tepungan termasuk ini nih ya, ini nih seratnya bagus. Nah, salah satu tipsnya sebenarnya paling mudah ya, supaya misalkan oke, dokter saya belum bisa meninggalkan nasi. Saya nggak mempermasalahkan nasinya sebenarnya, cuma nasinya kita sekarang itu beras ya, itu sebagian besar seratnya hilang, sebagian besar. Belum lagi kita bicara semprotannya, belum usah bicara itu lah. Gak makan kita, pusing kita. Ya. Terus caranya gimana supaya nasi saya itu berserat? Paling gampang, ya Anda aja ini, parut kelapa ini, masukin ke dalam nasi. Berarti jadi nasi liwet dong, ya kan? Tapi masukinnya kapan? Masukinnya bukan pada saat ada airnya. Kebayang? Jadi nasi udah jadi, Anda parut, masukin ke dalam itu diaduk-aduk. Ya. Supaya tidak nasi itu rice cooker itu sebenarnya masalah juga sebenarnya. Rice cooker. Anda tahu kenapa masalahnya kenapa? Semakin dipanaskan nasi berulang-ulang gulanya semakin naik. Masalah lagi kan? Jadi kebayang kalau orang makan satu piring tuh isinya nasi semua. Lemes itu insulinnya, pankreasnya lemes, ya, kelepak gitu. Itu yang pertama, ya. Atau sekarang banyak beberapa produk-produk yang isi biji-bijian, ya, saya nggak sebut mereknya apa, yang itu bisa dimasukkan ke dalam nasi tadi. Itu sangat powerful untuk apa? Untuk mengurangi gula atau lonjakan gula. Ya, atau kalau enggak nasinya Anda campur dengan VCO. Tahu VCO? Ya. Jadi nasi itu campur sama VCO. Aduk. Ada lemaknya di situ sehingga nasinya tidak terlalu memberatkan, dan mulai sekarang cobalah kurangi makan gula olahan. Nasinya dikurangi, banyakin lauk sayurnya, nasi kalau perlu aja. Bukan berarti dokter nih penganut diet tertentu, enggak. Saya tidak penganut diet apapun. Makan aja. Apalagi vegetarian. Tidak mungkin umat Islam vegetarian karena kita harus makan kambing setiap tahun. Betul kan? Nabi kita makan kambing, jadi tidak ada ceritanya. Mau teori apapun terserahlah, nggak peduli karena Nabi makan kambing, patokan kita Nabi. Gitu ya. Itu beberapa caranya. Kemudian apa lagi yang kita bisa kerjakan supaya gula tadi tidak naik? Ya. Atau mungkin tidak terjadi lonjakan gula. Kan biang kerok udah tahu kan, tadi nasi, kemudian tepung-tepungan. Jadi kalau Anda makan misalkan
roti. Tepung-tepungan itu contohnya bukan sembarang tepung ya, terigu yang saya maksud. Terigu. Karena banyak tepung ya, tepung gandum ada, tepung jagung ada, tepung apa ada, tepung singkong ada, ya. Tapi intinya kalau tepungnya masih berserat bagus, maka saya dengan tim saya lah gitu kan mencoba membuat suatu roti yang tidak pakai terigu, gandum pun kita tidak pakai. Jadi tepungnya masih berserat. Apa isinya? Ada mokaf, ada sagu aren, ada tepung beras, ada tepung sorghum. Jadi bahannya 4. Kemudian kita pakai ragi sendiri. Jadi roti yang buat lambung aman. Ya, karena kebanyakan masalah lambung itu juga gara-gara tadi si petugasnya kecapean. Gitu ya. Nah, bisa dibuat ya. Jadi kalau Anda sekarang sudah mulai membayangkan roti biasa, isinya apa itu? Gula semua kan? Tepung terigunya udah gula, plus ada gula di situ, plus pakai mentega. Mentega itu sehat nggak? Kalau lemaknya hewan oke. Masalah lemak-lemak sekarang banyak lemak nabati. Jadi margarin ya. Mentega itu kan dari lemak dari kelapa sawit. Beda zaman dulu kalau orang pakai lemaknya dari susu itu sebenarnya bisa Anda pakai. Misalkan Anda punya susu kambing ya. Susu kambing itu Anda olah, Anda panaskan dengan panas yang tidak terlalu panas, nanti lama-lama dia akan keluar di atasnya buih-buihnya itu. Pernah nyobain? Itu bikin keju ya. Bikin keju, bikin butter, bikin ghee bisa itu sendiri di rumah. Jadi nanti kalau mau di rumah mau ngegrill pakai itu, pakai ghee, pakai butter, itu lebih sehat. Anunya juga sama, tempat masaknya. Ya, tempat masaknya jangan yang kita nanti jadi manusia logam. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang makanan bikin nasi goreng itu takut saya makan. Karena itu kan yang ada di atap kita kan, aluminium itu, seng apa gitu. Kan kalau nasi goreng kan pakai itu wajannya. Semangat sekali dia. Kira-kira ada yang tergores nggak itu? Ada lah. Ini babnya sudah lain lagi. Bab cerita tentang tempat masak. Dok, saya sudah tidak pakai itu. Saya pakai teflon. Sama jeleknya itu. Teflon itu juga sudah kalau Anda baca datanya itu sudah confirm kalau dia tergores, terkupas karsinogenik, dia penyebab atau pemicu kanker, teflon. Jadi yang paling aman apa? Gaya ibu kita zaman dulu pakai tanah liat. Paling aman itu. Kalau nggak pakai, nah nih investasi buat ibu-ibu, cuman mahal sih. Iron cast dari besi. Itu bisa bertahan 30 tahun, 50 tahun kalau perawatannya benar. Iron cast. Itu kita nggak usah bahas sekarang. Kita kembali ini aja. Baik, jadi itu gula-gula olahan ya. Jadi caranya gimana? Tadi saya jelaskan. Kasih itu. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mengurangi keletihan si petugas ini, si pankreas ini? Perbanyakin puasa. Perbanyakin puasa. Ya. Ibarat kata kereta tidak beroperasi. Ya. Yang jadi masalah sekarang bukan itu saja Bapak sekalian. Yang jadi masalah adalah begini. Gula yang berlebihan dalam tubuh kita itu, kalau kita ada satu buku lama sudah saya baca itu. Judulnya Sugar Blue Syndrome apa-apalah gitu, lupa saya. Itu dijelaskan. Dia jelaskan bahwa gula pasir itu memicu lebih dari 60 bahkan 90 jenis penyakit. Gara-gara apa sebenarnya? Gara-gara si resisten tadi itu. Makanya kalau 3 bulan berakan ini dulu mulai stabil, disiplin kita ya, kita nggak banyak berinteraksi sama dia, badan kita tuh akan reset lagi. Percaya deh, itu hal yang sederhana sekali kita bisa kerjakan. Ya, jadi makan gula itu gula-gula asli semua. Ya, tapi tetap gula is gula. Maksudnya gimana? Dokter, saya nggak, kalau sekarang bikin kopi saya tidak pakai gula pasir, tapi pakai gula aren. Tetap gula, tetap Anda harus batasin. Itu poinnya. Ya, lebih bagus Anda minum kopinya nggak usah pakai gula.
biar merasakan pahitnya kehidupan. Kalau pakai robusta, kalau pakai arabica asamnya kehidupan gitu. Gitu ya, puasa. Nah, gula-gula ini Bapak sekalian pada laki-laki ya, kalau dia berlebihan, mohon maaf gitu, sehingga lebih banyak tumpukan lemak dalam tubuhnya tanpa dia olahraga, tanpa dia puasa, tanpa dia makan sehat segala macam, maka dia bisa mengcomfort, dia bisa mengubah hormon-hormon laki-lakinya menjadi hormon wanita. Berarti jadi lebay, jadi kayak fancy gitu? Enggak juga, cuman qawamah dia berkurang. Qawamah itu kalau bahasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu, jadi bahasa pemimpin itu bukan tidak cocok, tidak cocok itu diterjemahkan qawamah, karena qawamah itu inisiator, iya, eksekutor, iya, semua dia. Satu paket komplit seorang pemimpin itu qawamah. Ya. Jadi sekarang ini kan kebaliknya, perempuannya, jadi era perempuan kalau saya bilang itu, laki-lakinya tertindas. Makanya zaman dulu Mitsubishi kuda, Kijang jantan, deh era laki-laki. Sekarang Alia, Agia. Senior. Laki-lakinya tidak tahu kemana. Oke, kalau bahasa laki-laki Quran itu Allah menggunakan dua kata. Laki-laki itu Allah sebutkan sebagai zukuro. Zukuro itu laki-laki secara jenis kelamin. Zukuro. Tapi kalau untuk sesuatu yang memerlukan kapasitas seorang pemimpin, Allah pakai kata rijal, rujulah. Maka qawam itu kalau pakai bahasa itu kan rijal qawam 'alan nisa. Tidak bisa. Tidak bisa pakai zukuro. Dia cuma laki-laki doang fisiknya. Ya. Tapi secara kapasitas dia bukan sosok qawam. Gitu. Itu panjang ceritanya itu. Baik, yang berikutnya apa cara kita untuk mengatasi itu sekalian? Dari puasa kan, prolong. Nah, makanya nanti Bapak-bapak cobain. Ada 24 jam puasa, tidak makan tapi minum aja. Tapi kondisikan badan dulu ya. Kondisikan badan dulu supaya nanti badannya nggak kaget. Ya. Namanya water fasting. Water fasting itu sekalian menurut yang saya baca dari beberapa tulisan dan para ilmuwan ya, itu dia bisa nge-boost testosteron beribu-ribu %. Ya, kalau kan prinsipnya begini, tubuh itu kalau seandainya tidak ada bahan bakar atau tidak bahan bakar yang masuk bahan baku, maka dia akan menggunakan lemak kan sebagai cadangan atau sebagai bahan bakar kita. Ya, gula kalau nggak kepake dalam tubuh kita, maka dia diubah menjadi glikogen. Glikogen nggak kepake, dia akan ditumpuk jadi lemak. Nah, ketika nggak ada asupan masuk di sini, maka lemak diakses. Maka ketika lemak ini dipakai, yang terjadi dia ngebongkar semua. Itu canggihnya tubuh kita itu. Apalagi, nah nih beberapa yang saya baca lagi-lagi itu ternyata olahraga tuh paling bagus untuk nge-boost namanya lagi growth hormone itu dalam kondisi berpuasa. Puasa tuh olahraga, tapi menjelang-jelang buka aja, ya sehingga nggak kehausan kita. Itu yang terjadi apa? Growth hormone akan naiknya berkali-kali lipat. Kalau growth hormone muncul, bapak sekalian yang terjadi apa? Dia akan membentuk otot. Ototnya dibangun lebih kuat lagi sama dia lebih kokoh lagi, ya seperti itu. Jadi latihan beban tuh mungkin perlu Anda jadwalkan, ya. Berapa kali satu pekan? 3 kali. Berapa lama? Setengah jam aja cukup. Nggak bisa setengah jam, 15 menit aja cukup. Nggak bisa 15 menit, 7 menit cukup. Nggak cukup, nggak ada juga 2 menit cukup. Nggak juga sakarup. Tubuhmu kasih tahu ya nggak gelap. Gitu ya, latihan beban. Apa aja kita dipakai, masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya dia tidak melonjak? Itu tadi. Ada beberapa bahan-bahan yang bisa memicu. Namanya metabolic autophagy. Metabolic autophagy itu dia bisa memicu untuk pembakaran atau self eating. Sel-sel kita itu makan di sini, tapi sel-sel yang rusak itu kan itu dimakan dengan apa tuh namanya dengan apa ya? Dengan memasukkan bahan tadi lebih kuat.
Intinya puasa sendiri atau melaparkan diri itu juga salah satu cara untuk memicu autofagi tadi. Tapi ada beberapa bahan yang juga punya kapasitas untuk memicu autofagi. Salah satunya nih kunyit. Kunyit ini ya dia punya kemampuan ya untuk memicu pembakaran sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Ya makanya kalau nanti coba kalau mau bongkar-bongkar lemak kalau bahasa saya. Jadi pagi-pagi itu Anda minum wedang, jamu. Ya ini kunyit misalkan, kunyit, jahe, apalagi serai, paling gampang ini. Kenapa saya nggak terlalu sarankan ini? Karena ini cepat turunin gula darah. Ya, pagi-pagi gula darah kita udah turun sebenarnya. Kalau pagi-pagi pakai ini bisa keliengan kita, kayu manis. Ya. Ini kan kunyit, jahe, serai, tambahkan kan apa tadi? Bunga lawang, macam-macam tambahin. Dalam jumlah tidak terlalu banyak. Pagi-pagi gitu dia bisa menstimulus pembakaran sel-sel tubuh kita yang sudah rusak tuh lebih kuat. Itu murah kan? Jadi hidup sehat tuh murah kan? Murah. Siapa bilang mahal? Ya saya nggak habis pikir kalau ada orang bilang hidup sehat tuh mahal. Mahal apanya? Modal begini doang. Bahkan saya di sekolah anak saya, ya qadarullahnya ada Zaidul Akbar di situ yang anaknya sekolah di situ. Jadi saya di situ bikin program sama ibarat kata sama UKS-nya lah gitu kan. Jadi ada wedang-wedang gini kita bikin dalam dispenser, semua orang boleh minum untuk mengajarkan atau mengenalkan anak rasa-rasa ini. Ternyata Masya Allah ya anak-anak mulai senang gitu kan, kita kasih gula merah, gula aren gitu kan, supaya apa? Itu ya Allah minuman-minuman saset itu serem loh itu, pakai gula aja sudah masalah, sekarang nggak pakai gula, pakainya pemanis buatan. Coba aja lihat pemanis buatan itu bagusan jahatnya minta ampun beneran. Bukti jahatnya apa? Ada peringatan di situ di bawah. Coba baca. Ya, ini tuh apa yang kita mau kerjakan ini sebenarnya mau nyelamatin generasi gitu loh. Kalau enggak tuh nanti ke depan, nauzubillah min zalik ya, 20-30 tahun mungkin 10 enggak lama ini dengan kondisi sekarang pemakanan yang berlimpah gula olahan ya, berbagai macam, itu nanti akan terjadi namanya epidemik insulin resisten. Insulin resisten itu efeknya bukan cuma ke diabetes, stroke, kencing manis, darah tinggi, sampai ke kanker-kanker itu ke situ beginya. Beneran. Sayang kalau kita nggak selamatin, makanya jangan biarkan tuh anak-anak makan-makan yang begituan. Kalau mau jadi kan anak soleh sih soleh gitu kan, umur 20 tahun zalik tiba-tiba kena gagal ginjal. Terjadi sekarang. Kenapa kayak saya orang masak begini ya? Nah gitulah. Gitu, jadi hati-hati dengan makanan. Ya. Kemudian apalagi bos sekalian yang kita bisa lakukan supaya dia tidak naik gulanya tadi itu? Minum cuka. Cuka apa aja? Yang jelas jangan cuka dapur. Iya, karena cuka dapur itu sintetik, dia cuma asetat doang itu. Yang saya maksud di sini adalah cuka fermentasi. Ya, dan sudah pernah saya ajarkan cara bikinnya lama, namanya klasik enzim. Ada dua tuh, ada eco enzim, ada satunya klasik enzim. Di browsing di reelnya saya udah lama itu. Ya, itu pakai modalnya apa ini nih, buah-buahan ini sama biji-biji sama kulit-kulitnya itu ditumpuk 2 minggu sampai ke 3 bulan. Ya, nanti dia fermentasi, cairan fermentasinya itulah yang nanti Anda campurkan ke minuman. Itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk tadi mencegah gula darah naik setelah makan makanan olahan. Mudah kok sebenarnya. Oke, kayak nggak bisa bikin, gampang, beli cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, apa aja cuka. Ya. Caranya gimana? Gampang. Sebelah air begini, Anda campur cuka sedikit. 1 sendok, gak usah banyak-banyak lah ya. Sendok teh cukup. Minum, aduk-aduk, airnya agak banyakin supaya nggak asem, kan asem dia. Supaya airnya terasa tawar. Ya, minum bismillah, jangan curiga. Kenapa jangan curiga?
Kalau udah curiga duluan, nanti dia bereaksi ke badan kita kan. Aduh, nanti lambung saya sakit, nggak usah minum kali itu. Curiga namanya. Ya, curiga. Nah, termasuk ini tadi, yang tadi ada kunyit-kunyitan tadi, termasuk kopi juga, dia bisa mengurangi sensasi pengen makan. Jadi kopi pahit ya. Mungkin sudah lihat video saya tentang itu. Gitu. Jadi suka dia diminum. Apalagi caranya supaya kita tidak tinggi gula, makan sayur ya sebelum kita makan itu. Jadi sekarang kalau Anda sudah membayangkan, kira-kira ada orang yang makan nasi goreng ya, satu piring, kemudian dia makan ada bakwannya 2, ada kerupuk di situ, minumnya teh manis, lalu beberapa tahun kemudian dia mengabarkan kepada Anda dia kena diabetes. Anda bilang apa? Sudah saatnya memang Anda kena. Kan nyari penyakit namanya itu. Olahraga enggak, puasa enggak, makan sehat enggak, makan isinya gula semua. Ya, cari penyakit namanya. Kamu menikmati hidup, ya nikmatilah hidup. Ada setan kok, iblis di situ yang nongkrongin kita. Enggak sesederhana itu urusan makanan itu. Ya. Menurut saya dan apa saya pelajari, jadi harus hati-hati. Jadi sayur-sayuran tuh makan dulu ya sebelum kita mengkonsumsi makanan tadi. Jadi mungkin sekarang kalau berarti penggantinya supaya dia tidak tidak tinggi gula itu, jenis karbonya apa? Banyak. Kentang bisa, ya kan? Apalagi umbi-umbian bisa. Beras hitam boleh tapi nggak enak. Saya nggak suka. Beras merah nggak enak juga. Saya nggak suka. Ada namanya beras coklat. Jadi beras coklat itu beras yang tidak digiling sempurna sehingga masih ada pembungkus-pembungkusnya itu. Nah itu bisa Anda pakai di rumah. Jadi kalau nanti ada orang di kampung yang penggilingan padi itu, tapi sekarang yang jual banyak kok. Ya, itu bilang jangan digiling sempurna. Itu ada seratnya itu. Ya. Umbi-umbian juga. Jadi salah satu kaidah yang paling sederhana yang saya sampaikan di sini adalah kurangilah karbohidrat. Ya. Jadi kalau kita makan nasi goreng misalkan supaya apa istilahnya itu, supaya tidak berat beban pankreas kita, maka makan acarnya dulu. Paham ya? Kalau bisa nasi gorengnya 2 sendok makan aja, sisanya acar. Loh, cobain, beneran. Saya tuh nyobain Pak, saya ngomong begitu saya iseng-iseng saya kerjain. Ternyata memang, tapi saya makan nasi goreng seabrek-abrek itu jelas nggak bisa saya. Saya di rumah kadang-kadang kalau pas pengen, saya pakai nasi goreng, ada bumbu sendiri, nasi saya sendiri, saya punya sendiri. Ya. Semua saya bikin sendiri, ya gitulah. Nah, itu saya makan, udah kan nasi goreng 2 sendok, telurnya 3, protein, ya. Acarnya yang banyak, nggak usah pakai kerupuk. Kalau pakai kerupuk sekarang sudah mulai ada yang jual tuh kerupuk-kerupuk dari sorghum, non terigu, kan asik tuh. Misalkan, oke goreng, boleh silakan goreng. Pakai apa gorengnya? Pakai minyak kelapa, gitu. Kan asik. Bubur ayam juga. Bubur ayam gula nggak? Gula. Nasi kan dibikin bubur. Jadi ada yang mengatakan, seorang nutrisionis ingat saya, dikatakan bahwa cara cara menghindari nasi itu supaya tidak tinggi gulanya adalah dimasukin kulkas. Ya benar sih, cuma nggak enak. Jadi nasi dimasukin kulkas, didinginkan, itu bagus. Ya, nggak menurunkan, nggak menaikkan gula pada nasi. Jadi kalau nasi itu dipanaskan, orang zaman dulu tuh udah bener masak nasi habis makan, kan dia masak nasi kan, lauk bikin, nasi bikin, makan habis, itu udah bener. Kita ini yang semua serba instan, bener zaman dulu tuh, nggak ada makanan itu lauk itu dipanaskan berulang-ulang, makin tidak sehat dia, makin tidak sehat. Jadi lauk terbaik apa? Masak habiskan, masak habiskan, masak habiskan. Nasi juga sama sebenarnya.
Ya, cuman tadi nggak sempet lah segala macam gitu-gitulah standar. Nah, saya makan bubur ayam, saya coba. Bubur ayam. Kayak orang kan makan bubur ayam isinya apa? Ya bubur, nasinya kan, ada ayamnya, apa lagi? Sate yang versi itulah, versi mahal. Buburnya ada ayamnya, ada kerupuknya. Kacang. Saya kemarin cobain. Wah, oh sama itu, dia ada daun tuh. Seledri. Jadi kemarin saya beli bubur ayam. Buburnya 1 sendok. Saya bilang sama abangnya, "Bang, banyakin kacangnya." Saya bilang, "Banyakin kacangnya, banyakin seledrinya." Terus saya makan satenya. Ya. Kenapa dokter nggak mau makan ayamnya? Ada rahasianya. Ceritain semua nanti repot, pusing nanti Anda. Cukup saya yang pusing. Ya, jadi makan ayam. Jadi kalau dokter makan ayam apa? Ayam kampung, gitulah. Sekarang udah banyak sih bubur ayam kampung. Ada kan? Itu dia bubur ayam jualannya di kampung. Bukan bubur ayam di kampung. Karena ayam sekarang itu agak-agak bingung saya membedakan laki perempuannya. Ayam, pernah mikir nggak? Ayam sekarang itu dipotong-potong itu saya kadang bingung ini laki atau perempuan, jantan atau betina nih ayam. Gitu. Baik, kita nggak. Jadi saya makan itu, makan bubur gitu kan. Ya, ternyata enak, nggak terlalu berat badan. Intinya kurangi karbohidrat, itu aja intinya. Jadi kalau Anda sekarang mau pankreasnya nggak kelepek-kelepek, kurangi karbohidrat, banyakin puasa, sayur, serat, cuka, apalagi tadi latihan beban. Nah itu poinnya. Ini kan semua serat ini. Ya, itu efeknya, masya Allah hilang bu, beneran. Saya banyak sekali ketemu orang yang mempraktekkan tiba-tiba, "Dok, terima kasih ya, terima kasih." Resep yang mana saya nggak tahu, saya bilang. Ya, terlalu banyak yang sudah saya sampaikan maksud saya, jadi saya nggak tahu yang mana. Ya, akhirnya masya Allah mereka tiba-tiba kolesterolnya turun, ininya turun segala macam. Apalagi tambah lagi dengan latihan beban, puasa, bla 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 gitulah. Seperti itu ya. Jadi mudah sebenarnya sekalian ya, apalagi mengandalkan begini-beginian. Ya, akhirnya saya berinisiatif ya. Kalau yang sudah pernah, alhamdulillah ada kapan-kapan mampir. Namanya Cafe JSR di Jati Asih. Kemarin ada ibu-ibu, ini saya cerita sedikit. Saya suka, jadi ibu-ibu tuh dari Jambi naik bus 30 seat. Mereka tur M to M, masjid to masjid. Dari Jambi, ibu-ibu ada 78 tahun. Allahu Akbar, saya bilang, saya salut, saya bilang. Jadi mereka tur dari Jambi itu ke Jogja, ke Bandung, ke Solo, masjid-masjid aja. Nah, pulangnya habis tur terakhir dari masjid di Bandung itu mereka mampir ke kafe. Ya, apa yang dijual di kafe? Ya ini. Nggak ada gula, nggak ada tepung, gitu-gitulah. Saya coba praktekkan. Ya, kapan-kapan boleh mampir. Ya, kemarin ada majelis taklim dari mana Bintaro itu juga satu bus datang ke sana. Pas saya ada, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah di situ. Ya. Apa pesannya buat saya berkaitan dengan ini semua? Apapun yang kita bisa lakukan untuk memberikan asupan sehat kepada masyarakat, kepada keluarga, kerjakanlah. Ya, di rumah paling tidak kita mulai dulu. Gula pasirnya dikurangi, nasi putihnya dikurangi atau diganti dengan nasi yang lain, misalkan ya. Supaya apa? Jangan sampai masa usia tua kita itu masa usia tua yang berlimpah penyakit sayang. Ya, apa niatan besar kita? Ya, pas 5 menit, 2 jam kita ngobrol. Masya Allah. Apa niatan besar kita dengan ini semua? Ngapain sih dokter ribet-ribet banget ngurusin beginian? Toh mati juga. Betul gak? Iya kan? Mati juga kok. Ajal kita nggak bisa ditunda. Gimana cara jawab ini? Gampang. Pertama, kalau saya sampaikan kepada diri saya bahwa saya ingin mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik sebagaimana Allah menciptakan dalam keadaan yang baik. Jangan saya kembalikan untuk titipan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulah dan nafsu kita.
Itu niatan terbaik menurut saya. Betul? Yang kedua apa? Ibadah-ibadah yang kita kerjakan sampai umur 60 tahun, 70 tahun katakanlah masih kita bisa kerjakan dengan sempurna. Sholat masih berdiri, haji, umroh katakanlah masih berdiri, tidak pakai kursi roda. Pahalanya kan juga sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara kita berinvestasi. Apakah pakai asuransi? Oh tidak. Asuransinya apa? Sedekah asuransinya, begini nih asuransinya, perlindungan Allah asuransinya, doa gitu lah maksudnya. Sehingga nanti apa? Tiap hari itu setiap hari semakin membaik sehingga nanti kita mati ketemu Allah dalam keadaan yang baik pula. Harapannya kan begitu. Tubuhnya baik, jasadnya baik, tidak menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan berlimpah penyakit gara-gara ulahnya kita. Sayang kayak begitu. Ngapain? Ya, itu tujuannya. Jadi hidup sehat itu bagi seorang muslim itu bukan apa ya? Sekedar lifestyle, gaya hidup, oh tidak. Itu terlalu receh. Terlalu receh. Ya, maka bagi yang mohon maaf ada penyakit ya, tentunya minta petunjuk pada Allah, mudahkan ya, Allah sembuhkan, sehatkan kembali ya, sehingga nanti bisa harapannya apa? Harapannya misalkan yang sekarang sholatnya duduk, sekarang bisa berdiri. Tidak ada yang sulit buat Allah asal kita mau aja. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin itu, mudah-mudahan pesan-pesannya didapatkan semua.